Iya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Saifuddin ya. Kita akan mempelajari mengenai matematika sosial hukum ya. Ini dari modul UTBK. Pada kali ini kita akan membahas bab 3 ya. Bab 3 yaitu mengenai persamaan kuadrat ya. Oke. Baiklah, kita mulai dulu dengan membaca shalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Baik, anak-anakku sekalian, persamaan kuadrat ini dia mempunyai bentuk seperti ini ya. Bentuknya x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ya, dimana alhamdulillah a, b dan c ini semuanya adalah bilangan real ya, bilangan real. Kemudian a ini apa nih? A mendekat apa ini ya? Kurang paham deh. Penyelesaian persamaan kuadrat. Ini ada beberapa cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi yang disebut dengan penyelesaian persamaan kuadrat maksudnya adalah mencari faktor-faktor. Karena kuadrat ya, berarti kuadrat itu kan x kali x itu kuadrat ya. Jadi x-nya itu ada 2. Nah, karena ada 2 maka kita labeli x1 dan x2 gitu ya. Jadi jangan bosan dengan x1 dan x2. Karena namanya juga persamaan kuadrat ya. Kalau persamaannya lebih dari kuadrat itu apa ya? X1, x2, x3 gitu ya. Kalau ini kuadrat berarti x-nya ada 2 ya. Maksimal. Nah, tentukan akar-akar dari ini gitu kan. Nah, ini udah berkali-kali lah ya. Ini caranya itu adalah caranya kalian mencari 2 angka tersebut kalau dikalikan jadi -10, kalau ditambahkan jadi 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalian cari ini, sering sekali materi ini saya pakai ya. Jadi kalau ditambah hasilnya adalah 3, kalau dikali hasilnya adalah -10 gitu kan. Ternyata di sini ketemu nilainya adalah 5 dan -2. Karena 5 ditambah -2 hasilnya adalah 3. 5 dikali -2 ini hasilnya adalah -10 ya. Sehingga persamaan yang di atas ini bisa dituliskan seperti ini. X plus 2 dikali x plus 5 x min 2 gitu ya. Gitu ya. Nah, ini sering sekali. Jadi x plus 5 dan x min 2 gitu. Karena angka-angkanya plus 5 dan min 2 gitu ya. Jadi seperti ini. Sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kan setelah ini kita lihat ke sini sekarang ya. Kita lihat ke sini sekarang. Nah, kemudian karena itu maka ada 2x. Jadi x yang pertama itu kalau di sini positif dia jadi negatif. X keduanya ini x2-nya kalau di sini negatif jadi positif. Ya, saya mengulang ya, kenapa ini bisa begini. Kalau kalian andaikan A dikali B itu sama dengan 0 ya. A kali B sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Pasti salah satu angkanya 0 ya. Apakah A-nya yang 0 atau B-nya yang 0 gitu. Gitu, pasti salah satunya. Misalnya A-nya 1.000.000, B-nya pasti 0 karena hasilnya harus 0. 1.000.000 kali 0 0 gitu ya. Gitu. Atau misalnya B-nya 1 miliar. 1 miliar dikali berapa hasilnya 0, berarti pasti A-nya 0 gitu. Jadi makanya di sini kalau tidak A ya B gitu ya. Makanya kalau tidak X plus 5 ya X min 2 gitu.
Kalau X plus 5-nya yang sama dengan 0 gitu kan. Kalau X plus 5-nya yang sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 5-nya pindah ke sini. Jadi min 5 gitu. Kalau X min 2-nya yang 0 ya, X min 2-nya yang 0, maka X-nya adalah 2-nya pindah ke sebelah kanan jadi plus 2 gitu ya. Paham ya? Ini saya ulang-ulang saja ya, nggak apa-apa. Barangkali ada yang ngantuk-ngantuk dulu ya sewaktu di kelas. Nah ini saya diulangi lagi, diulang-ulang-ulang ya, biar ketemu kliknya ya, supaya lebih mencintai matematika. Nah ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Biasanya ini dipergunakan jika cara pertama ternyata tidak mempan, tidak ketemu X1 dan X2 nya itu tidak ketemu. Jadi ketika mencari nilai ini, kalau biasanya saya suka menyebutnya P dan Q ya, ini kan akarnya kan jadi X plus P gitu kan, kali X plus Q. Nah si P dan Q nya tidak ketemu, 5 dan min 2 nya tidak ketemu ya. X1 dan X2 nya tidak ketemu dengan cara pertama, bisa menggunakan cara yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Nah, cara kedua itu begini. Melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi yang disebut dengan kuadrat sempurna itu ada dua macam ya. Ada yang bentuknya X min A. Ini tapi A-nya beda dengan ini ya, atau jangan A lah ya. X min apa ya? Misalnya X min Z, ada X min Z, ini Z ya, bukan 2. X min Z kuadrat, ada X plus Z kuadrat. Nah, bisa seperti ini yang disebut dengan kuadrat sempurna. Artinya kalau X min Z itu ya berarti X min Z dikali X min Z ya, atau X plus Z yang bawahnya dikali X plus Z. Nah, ini yang disebut dengan kuadrat sempurna. Jadi faktornya sama. Jadi kalau tidak bisa dengan cara pertama, pakai cara yang kedua seperti ini. Nah, pada prinsipnya kalau misalnya kuadrat sempurna ya, kalau yang ini, yang atas ini, kalau X min Z ini didapatkan ya, kalau ini dikalikan satu persatu kali, ini jadinya itu adalah X kuadrat min ya 2Z gitu ya, ditambah Z kuadrat. Nih kalian perhatikan, kalau X min Z kuadrat hasilnya itu seperti ini gitu ya. Kalau yang plus, yang bawah ini, kalau dikalikan pelangi hasilnya jadinya X kuadrat plus 2Z ya, plus lagi Z kuadrat gitu. Nah, jadi kalian lihat di tengah ini ada angka 2, ya. Angka 2. Jadi kalau di sini X min Z, di sini ada angka 2-nya, selalu ada angka 2-nya. Nah, jadi mengapa di sini untuk mencari, nah ini misalnya, jadi ini tuh bisa dibikin jadi seperti ini, X plus P, kalau ini X plus P kuadrat ya. Nah, si P-nya itu ini bukan 6 ya, P-nya itu adalah B per 2. Ini nih yang tengah ini dibagi 2. Oke, biar tidak bingung, yuk kita lihat lagi ya. Ini kita lihat contohnya nih yang seperti ini ya. Nah, seperti ini kalau kita misalnya pakai cara yang pertama, ini tidak akan ketemu karena gini ya, karena kalian cari dua angka, kalau ditambah hasilnya 6, kalau dikali hasilnya min 10. Berapa sama berapa? 4 tambah 2 6, 4 kali 2 nya enggak gitu kan. Ini tidak ketemu ini gitu kan, tidak ketemu. Nah, ini tidak ketemu terus gitu, tidak mendapatkan. Kalau dua angka ini kalau dijumlah hasilnya 6, kalau dikalikan hasilnya min 10, enggak ketemu. Nah, maka kita pakai cara yang kedua. Caranya adalah gini. Nah, di persamaan itu kan di situ plus ya. Persamaan itu kan di sini plus. Nah, plus. Kalau plus itu sudah pasti di sininya X plus gitu.
Nah, jadinya seperti ini. X plus. Tapi X plus berapa? Nah, X plusnya itu adalah setengahnya dari angka 6. Tadi kan 2Z. Ini sih kan Z ya, kita isi dengan Z. Ini 2Z, ini tuh 2Z, ini tuh 2Z. Berarti di sini Z-nya berapa? Berarti 3 gitu. Jadi setengahnya dari sini gitu ya. Oke. Nah, sudah nih. Nah, kemudian gini, kalau yang seperti ini kan nanti dibikin bentuknya kan gini, X kuadrat plus 2Z ya, plus Z kuadrat kan gitu ya. Nah, plus Z kuadrat. Nah, si Z kuadratnya itu berapa? Z kuadratnya itu berarti kan 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 9 ini tuh gitu ya. Ini 9. Makanya ini kalau dilanjutin, ini tuh adalah X kuadrat ditambah 6X ya ditambah 9 gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi yang di atas ini masih kuadrat ya. Jadi yang di atas ini kita bentuk seperti ini. Nah, jadi yang di atas itu ini kita bikin jadi seperti ini. Yang atas itu jadinya X kuadrat plus 6X ya. Setengahnya dari 6 adalah di 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat. Berapa ini? 9 ya. Lanjutin lagi 10 ya. Nah, karena kita sudah mendustai ya persamaan ini, dengan menambahkan 3 kuadrat di sebelah kiri, maka dengan prinsip asas keadilan ya kita harus adil ya. Maka kalau kiri dikasih 3 kuadrat, yang sebelah kanan pun harus dikasih 3 kuadrat gitu ya. Atau di sini 0 tambah 3 kuadrat hasilnya 3 kuadrat. Jadi harus ditambahkan di kedua ruasnya ya. Nah, sedangkan yang ini ya, nih yang sebelah sini kita bisa rubah sekarang menjadi X plus 3 gitu kan. Ini kan setengahnya kuadrat yang ini ya. Sedangkan di sini masih ada min 10 sama dengan 9. Nah, gitu ya. Nah, karena tujuannya adalah membuat si kuadrat-kuadrat tersebut, maka si 10-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi berapa? 19 ya. X plus 3 kuadrat ini sama dengan 19. Jadi berapa? X plus 3 ini adalah plus minus akar 19 gitu. Seperti itu. Kenapa plus minus? Jadi artinya 19 ini bisa didapat dari akar 19. Akar 19 kali akar 19, 19. Atau min akar 19 dikali min akar 19 juga sama dengan 19. Jadi ini ada dua jawaban. Ada plus akar 9 dan min akar 19 ya. Makanya di sini ada X1-nya. Oh, sebentar ini belum selesai ya, ada minus 3-nya. Ini kan baru sampai X plus 3. Nah, yang ini berarti harus kita pindahkan si angka 3-nya, kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang pastinya kalau ini plus jadi min ya. Min 3 plus minus akar 19. Atau min 3-nya di belakang. Itu ya lebih elok ya, lebih elok. Jadi X1-nya akar 19 min 3. X2-nya min akar 19 min akar 3. Min 3. Jadinya seperti ini. Gitu ya. Ya, kalau ngejelasin harus lebih menjabar ya biar kalian paham. Nah, gitu seperti itu anak-anak ya. Cara yang ketiga menggunakan rumus ABC. Kalau rumus ABC ini kalau misalnya cara kedua ada yang masih menganggap pas sulit gitu ya, pakai saja cara yang ketiga saja kalau gitu. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal kalian masukkan saja ya. Contoh misalnya di contoh sini misalnya A-nya 1 ya. Di sini B-nya min 6 ya. C-nya 8. Kalian masukkan aja angka-angkanya ke sini. Nah, karena min B-nya min 6 plus minus B kuadrat, ini kan min 6 kuadrat, min 4, A-nya 1, C-nya 8 per 2A. Kalian masukkan aja angka-angkanya ke sini, nanti ketemu ya. Ketemulah seperti ini. Nah,
Kalau masih penasaran pakai cara yang kedua tadi, yuk kita coba lagi pakai cara yang kedua ya. Soalnya mesti yang ini ya, x kuadrat min 6x plus 8 nih. Yang ini kita bikin menjadi x kuadrat min 6x ya. Setengahnya dari 6 berapa? Yaitu 3 ya, 3. Tapi tambahkan kuadrat gitu ya. Jadi yang ketiga ini mah harus plus dan dikuadratkan ya. Setengahnya kuadratkan. Kemudian di sini berarti kita sudah menambahkan angka 3 kuadrat sebelah sini juga ya, prinsip keadilan. Nah, kalau di sini min berarti kita pakai min gitu aja. Kalau yang tadi plus ya. Ini karena ini min juga gitu. 8-nya pindah. 8-nya pindah jadi seperti ini ya. Ini 3 kuadrat ya. Jadi x min 3 kuadrat ini sama dengan 1 gitu kan. Berarti x min 3 ini plus minus 1. Nah, berarti x1 nya ini kan 3-nya jangan dulu x1 ya. Berarti kan 3 plus minus 1. Jadi x1 nya 3 tambah 1 4, x2 nya 3 min 1 2. Gitu ya, seperti itu. Gitu. Boleh pakai cara ini, boleh pakai cara ini. Cuman kalau pakai ini berarti rumus ya, kalian harus hafalkan rumusnya kalau cara yang ketiga ya. Kalau cara yang kedua pakai prinsip seperti itu. Oke. Nah, ada 3 jenis akar persamaan kuadrat. Jadi yang namanya persamaan kuadrat itu kan sebetulnya kalau dibikin grafik gambarnya kan bisa seperti ini gitu ya. Ini y, ini x ya. Bisa juga ada 2 macam ya. Bisa juga bentuknya seperti ini gitu kan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Macam-macam lah ya. Bentuknya macam-macam. Kemudian kalau dia tidak memotong, nah kalau dia tidak memotong sumbu x berarti ini dia tidak memotong. Kalau seperti ini memotong sumbu x, ini sumbu x ya. Memotong di 2 titik berarti ini d-nya lebih besar daripada 0. Kalau si persamaan tersebut dia menempel satu titik seperti ini ya, atau misalnya menempel di satu titik ya di sumbu x seperti ini, satu titik saja nempelnya, berarti d-nya sama dengan 0. Jadi ada nempelnya satu titik, ada nempelnya 2 titik seperti ini ya, ada yang tidak nempel sama sekali ya. Nah, makanya di sini kedua akarnya tidak real. Jadi tidak ada x-nya. Tidak ada x ya. Kalau yang ini kedua akarnya real, berarti x1-nya sama dengan x2 atau cuman x saja, satu titik. Kalau yang ini kedua akarnya real, jadi ada x1 dan ada x2, ada 2 titik ya. Nah, cara mencarinya menggunakan rumus ini, b kuadrat min 4ac, ini d-nya. Gitu ya. Nah, kemudian ini nih yang sering dipakai di soal-soal ya. Misalnya dulu soal UN ini sering keluar. Ini kalian ini harus hafalkan x1 tambah x2 ini sama dengan min b per a gitu. Jadi penjumlahan 2 akar itu min b per a ya. Kalau perkaliannya ini adalah c, ini bukan 6, ini c. C per A ya, C per A gitu. X1 kali X2 itu C per A. Nah ini X1 min X2 sama dengan akar D per A gitu ya. Nah ini kalian hafalkan. Nah kalau yang seperti ini berasal dari persamaan kuadrat ya. Ini kalau ketemu bentuk seperti ini, x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ini sama dengan x1 tambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Kenapa bisa dibikin seperti ini? Biar rumus yang di atas bisa dipakai.
X1 tambah X2 kan min B per A tuh. Jadi bisa ketemu ini adalah min B per A kuadrat ya. 2 kali X1 X2. X1 X2 nya adalah C per A. Tuh. Gitu ya. Kita misalnya ada soal berapakah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Padahal X1 dan X2 nya kita tidak tahu. Yang ada cuman persamaan kuadratnya. Jadi sudah masukkan saja ke sini, ke rumus ini terus ke sini. Gitu ya. Begitu juga yang S1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 masukkan ke sini. Ini sebetulnya berasal dari sini nih. Ini rumusnya dari sini asalnya. Jadi kan X1 tambah X2 kuadrat itu jatuh. Nah, X1 tambah X2 kuadrat itu kan kalau kita tuliskan X1 kuadrat ditambah 2 X1 X2 ditambah X2 kuadrat gitu, seperti itu. Ini jatuh nih. Nah, monitornya jatuh. Nah, seperti ini. Makanya ini bisa kemudian dibulak-balik ya. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan ini dikurangi ini yang tengah ya. Oke. Ini mau jatuh nih. Oke. Ya, oke, lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi. Oke. Ya, lanjut ya. Contoh ya. Nah, contoh. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan ini, tentukanlah jumlah dan hasil kali akar. Nah, jumlah dan hasil kali akar tinggal pakai rumus tadi aja ya. Jadi kalau jumlahnya ya kan X1 tambah X2 ya. Rumusnya tadi min B per kesini aja. Min B-nya adalah min 8 ya. A-nya adalah 2 gitu ya. Jadi 8 bagi 2 itu 4 ya. Sedangkan perkaliannya X1 kali X2 adalah C per A. C-nya adalah 6, A-nya adalah 2. Yaitu 3 gitu ya. Tapi di sini ada kesalahan nih ya. Gitu seperti itu. Nah, ini ada kesalahannya di sini tiba-tiba muncul ada angka 2 nih. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya menyusun persamaan kuadrat. Kalau menyusun persamaan kuadrat artinya di sini diketahui X1 dan X2. Kemudian kita disuruh mencari persamaannya. Nah, maka ada dua cara ya. Cara pertama adalah seperti ini. X dikurangi X1, X kurangi X2. Jadi tinggal masukkan ke sini. Atau caranya seperti ini ya. Kita ingat tadi B itu, jadi ini kan gini, X kuadrat plus BX plus C ya. Ini semuanya saya bagi A. Nah, saya bagi A semuanya. Nah, jadi B per A itu tadi adalah X1 tambah X2 min X1 tambah X2, karena X1 tambah X2 itu adalah min B per A. Jadi makanya di sini ada tanda minusnya ya. Kemudian C per A itu adalah X1 kali X2. Gitu ya. Jadi rumusnya bisa pakai yang atas atau yang bawah tergantung soalnya gitu ya. Tentukan persamaan kuadrat yang akarnya adalah ini. Nah, maka di sini akan ada dua cara ya. Cara pertama adalah X min 3, X min 3 lah itu biar kelihatan ya. X min 7 ya, satu lagi. Jadi X plus 3 ini kan jadinya. Dan X min 7 ya. Kalian kalikan pelangi ya. X kali X kuadrat. X kali min 7 X. 3 kali X 3X.
3 kali min 7 min 2 1. X kuadrat min 4x min 21 ya. Atau pakai cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu yang x min x1 tambah x2 x ya ditambah x1 x2. Dan kalian masukin aja x1 tambah x2 ya, min 3 tambah 7 4 gitu ya. Kemudian min 3 kali 7 min 2 1. Tuh sama aja hasilnya ya. Di sini juga udah ada jawabannya ya. Tinggal ini. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kita di bab 3 sudah selesai. Seperti biasa kalian akan diberikan latihan. Latihannya ada di e-learning ya. Silakan kalian kerjakan latihannya. Memang soalnya saya ambil dari e-learning. Yang penting adalah sejalan dengan materi kita yang ada di UTBK ya. Jadi rumus-rumus yang di sini saya akan cari di e-learning ya. Saya cari di bank soal e-learning. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.